Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan di praktikum pertama Praktikum Analisis dan Planning System tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai cara membuat Business Process Modeling Notation atau BPMN dan juga Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan sebuah studi kasus. Studi kasus kita kali ini adalah mengenai CV Bumiaji. CV Bumiaji adalah perusahaan yang bergerak di industri pertanian yang berlokasi di Jalan Dewi Mutmainah 4, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Perusahaan ini menghasilkan komoditas seperti jambu, bunga telang, lemon, dan kale. Perlu dicatat, jumlah komoditas ini dapat bertambah seiring perkembangan bisnis. Kemudian, hasil panen dari komoditas-komoditas di atas akan dibagi menjadi beberapa grade, antara lain grade A, B, dan C, grade olah, dan juga grade buang. Untuk grade A, B, dan C akan langsung dijual dalam bentuk aslinya, sedangkan untuk grade olah, komoditas akan diolah lebih lanjut jadi produk turunan. Sedangkan untuk grade buang, komoditas akan dibuang atau tidak lagi digunakan. CV Bumiaji mengalami perkembangan yang sangat pesat, namun sistem pengumpulan dan pengolahan datanya kurang efisien, sehingga pemilik perusahaan sulit untuk mendapatkan informasi real-time mengenai hasil panen, stok komoditas baik dari mitra maupun panen mandiri, stok produk olahan, dan laporan laba rugi per produk maupun per komoditas. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu menyediakan data hasil panen, data stok komoditas dan produk olahan, grafik penjualan dan proporsi stok, laporan laba rugi, rekapitulasi hasil panen, dan rekapitulasi penjualan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang apa itu BPMN. BPMN atau Business Process Modeling Notation adalah notasi grafis standar yang digunakan untuk menggambarkan alur atau logika dari sebuah proses bisnis. Tujuannya adalah agar proses bisnis dapat dipahami dengan mudah baik oleh pihak bisnis atau pihak non-teknis maupun pihak teknis, yaitu pihak developer. Berdasarkan studi kasus CV Bumiaji di atas, proses bisnis yang terdapat dalam studi kasus tersebut adalah yang pertama, proses pengajuan kontrak mitra, proses panen, proses penjualan, dan proses pembuatan laporan. Pada praktikum ini, kita akan fokus membuat BPMN untuk proses pengajuan kontrak mitra. Pada BPMN ini terdapat dua pool, yaitu pool untuk calon mitra, yang kedua adalah pool untuk CV Bumiaji. Dalam pool CV Bumiaji sendiri terbagi menjadi dua lane, yaitu lane untuk admin dan juga lane untuk inspection staff. Kemudian masuk ke proses bisnisnya. Di sini proses bisnis dimulai ketika calon mitra mengirimkan pesan keinginan untuk bekerjasama kepada admin. Kemudian di sisi admin ditandai dengan start event bertipe message, yaitu menerima pesan permintaan kontrak. Kemudian admin akan merespon dengan task, yaitu menginformasikan syarat mitra, dan alur pesan admin kepada calon mitra akan digambarkan dengan message flow, yaitu garis putus-putus seperti ini. Kemudian calon mitra akan mengirimkan dokumen yang diterima admin sebagai intermediate event, yaitu menerima dokumen syarat mitra. Kemudian setelah menerima dokumen syarat mitra, admin akan dihadapkan pada decision, yaitu apakah dokumen syarat terpenuhi. Jika tidak, maka proses akan berakhir dengan calon mitra ditolak. Sedangkan jika iya, proses akan berlanjut, yaitu admin akan mengirimkan pesan permintaan data identitas mitra. Kemudian alur akan berlanjut, yaitu admin akan menerima data dari identitas calon mitra. Kemudian setelah menerima data identitas dari calon mitra, admin akan menghubungi karyawan inspeksi. Kemudian proses akan berpindah ke lane karyawan inspeksi. Di sini karyawan inspeksi akan menerima pesan dan memulai tes inspeksi lahan. Kemudian admin akan menerima informasi hasil inspeksi lahan dari karyawan inspeksi. Kemudian setelah menerima hasil inspeksi dari karyawan inspeksi, admin akan dihadapkan pada decision lagi. Di sini, apakah hasil inspeksi memenuhi syarat? Jika tidak, proses akan dilanjutkan dengan admin membuat dokumen penolakan mitra. Sedangkan jika iya, proses akan dilanjutkan dengan admin membuat dokumen kontrak mitra. Oh ya, di sini terdapat eksklusif gateway lagi yang menggabungkan dua lane yang terpisah sebelumnya. Selanjutnya, proses bisnis akan dilanjutkan dengan admin mengirimkan dokumen calon mitra, kemudian dilanjutkan dengan calon mitra menerima dokumen yang dikirimkan oleh admin, dan setelah calon mitra menerima dokumen yang telah dikirimkan oleh admin, calon mitra akan dihadapkan pada eksklusif gateway. Di sini, apakah pengajuan kontrak mitra disetujui? Jika tidak, maka akan berakhir dengan end event di sini. Sedangkan jika iya, maka calon mitra akan menandatangani kontrak mitra. Kemudian
Kemudian, calon mitra dapat memberikan data kontrak kepada admin. Kemudian, setelah calon mitra memberikan data kontrak, admin akan menyimpan data kontrak tersebut. Di sini terdapat data objek yang berarti data mitra yang dikirimkan oleh calon mitra. Kemudian setelah diterima admin, data tersebut akan disimpan ke dalam database. Kemudian proses bisnisnya akan selesai di end event sini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembuatan BPMN, proses pengajuan kontrak mitra. Di sini teman-teman bisa langsung buka aja aplikasi Visio-nya, kemudian langsung pilih blank drawing di sini, kemudian pilih metric units dan klik create. Kemudian jika orientation-nya masih portrait, teman-teman bisa langsung ke design, pilih orientation, terus pilih yang landscape. Kemudian jika ingin menampilkan grid, teman-teman bisa ke view, terus centang opsi grid. Baik. Kemudian untuk memunculkan notasi BPMN, teman-teman bisa ke more shapes, pilih flowchart, kemudian pilih BPMN basic shapes. Di sini akan memunculkan notasi-notasi BPMN yang akan kita gunakan untuk membuat BPMN kali ini. Pertama-tama kita akan membuat pool untuk calon mitra dan juga pool untuk CV Bumiaji. Yang pertama, kita bikin untuk calon mitra, ikan prospektif partners. Untuk melebarkan poolnya, teman-teman bisa arahkan kursor teman-teman ke sini, kemudian langsung tarik aja ke bawah. Kemudian kita akan membuat pool untuk CV Bumiaji. Dalam pool CV Bumiaji sendiri terdapat dua lane, yaitu admin dan juga staff inspeksi. Untuk membuat dua lane tersebut, caranya teman-teman bisa langsung drag and drop aja di sini. Kemudian agar menjadi satu, teman-teman langsung tempelkan saja ke pool yang sudah dibuat sebelumnya, maka otomatis akan terbentuk atau tergabung menjadi satu. Kemudian teman-teman bisa ubah ukurannya aja sekalian. Kemudian ubah di sini jadi admin. Kemudian di bagian sini menjadi inspection staff. Dan untuk title-nya kita ubah menjadi CV Bumiaji. Selanjutnya, kita akan memulai untuk memodelkan alur proses bisnisnya. Di sini, setiap proses bisnis pasti akan dimulai dengan start event. Langsung saja kita masukkan start event-nya. Kemudian dilanjutkan dengan tes. Di sini, kita akan isikan caranya dengan mengklik 2 kali, kemudian bisa langsung diketikkan kontak di admin. Kemudian karena di sini calon mitra akan menghubungi admin, teman-teman bisa langsung ubah aja type tesnya dengan klik kanan, kemudian pencet task type, pilih send. Jangan lupa untuk menghubungkan antara satu notasi sebelumnya dengan notasi berikutnya dengan sequence flow. Jika sudah, maka kita akan berpindah ke lane admin. Di sini karena di lane admin juga baru mulai proses bisnisnya, maka kita harus menggunakan start event pula. Di sini teman-teman langsung aja masukkan start eventnya, kemudian ubah triggernya menjadi message dikarenakan admin akan mendapatkan informasi atau dihubungi oleh calon mitra. Di sini untuk menghubungkan antar pool atau antar lane kita akan gunakan message flow. Dan teman-teman langsung tarik aja dari sini ke sini. Kemudian teman-teman bisa klik 2 kali, langsung ketikkan receive message. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di sini. Kita akan membuat respon dari adminnya di sini. Klik 2 kali, inform about partnership requirement. Jangan lupa untuk ubah task type-nya menjadi send. Dengan klik kanan, task type, send. Kemudian hubungkan dengan sequence flow.
Selanjutnya kita akan kembali ke lane calon mitra. Di sini teman-teman bisa masukkan intermediate event. Kenapa menggunakan intermediate event? Dikarenakan event di sini terjadi di tengah-tengah terjadinya proses bisnis. Berbeda dengan start event yang akan kita gunakan jika proses bisnis baru dimulai. Kita ubah trigger yang menjadi message. Kemudian bisa kita isikan receive, partnership, requirement, information. Untuk memindahkan teksnya dari bawah ke tempat lain, teman-teman bisa klik aja, terus kemudian klik yang tombol kuning di sini, kemudian langsung tarik saja. Kemudian teman-teman bisa hubungkan dengan message flow di sini ke arah intermediate eventnya. Kemudian kita akan membuat masukan tes di sini sebagai respon dari calon mitra. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, pilih send backward untuk memindahkan tesnya ke belakang intermediate event. Dan klik 2 kali, isikan provide, partnership, requirement, document. Jangan lupa kita ubah task type-nya menjadi set. Kemudian kita akan kembali menggunakan intermediate event di sini di lane admin. Kita ubah triggernya menjadi message. Kemudian kita klik 2 kali, kita isikan shift, partnership, requirement, documents. Karena terlalu panjang, teman-teman bisa enter aja yang di sini. Dan jangan lupa kita hubungkan dengan message flow. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara tes sebelumnya dengan intermediate event yang telah kita buat sebelumnya tadi. Langsung aja kita sambungkan. Kemudian kita akan membuat decision atau gateway di sini. Kita gunakan sequence flow. Kemudian kita pilih, klik kanan, kita pilih gateway type, yaitu exclusive data with marker. Kemudian teman-teman bisa klik 2 kali, pilih have di partnership, requirement, documents, been fulfilled. Ya, teman-teman bisa pindahin aja ke sini. Dan kita akan membuat kondisi jika dokumennya tidak dipenuhi. Teman-teman bisa langsung aja ambil an event, taruh di sini. Kemudian gunakan sequence flow, hubungkan ke an eventnya. Kemudian klik 2 kali di sequence flow-nya, ketikkan no. Dan di an event-nya teman-teman bisa klik 2 kali, kita isikan apa yang terjadi jika dokumennya tidak terpenuhi. Teman-teman bisa isikan aja prospective partner was rejected. Dan kita akan menggunakan kondisi. Kita akan membuat kondisi jika dokumen yang diminta telah dipenuhi. Teman-teman bisa langsung aja gunakan test di sini. Kemudian klik 2 kali, lalu masukkan info about di request for partner identity data. Jangan lupa ubah task type-nya menjadi set. Kemudian hubungkan dengan sequence flow seperti biasa. Teman-teman bisa langsung tarik aja di sini jika dirasa kurang panjang. Kemudian teman-teman bisa masukkan intermediate event di sini sebagai tanggapan dari calon mitranya.
ubah menjadi message triggernya, dan klik 2 kali, kita isikan receive, hey partner, identity, data request. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan task di sini. Kemudian kita klik kanan, send to backward. Kemudian klik 2 kali, kita isikan provide partner, identity, data. Kemudian kita masukkan sequence flow di sini. Jangan lupa kita hubungkan yang sebelumnya juga kita hubungkan. Kemudian jangan lupa ubah task type-nya menjadi send. Selanjutnya kita jangan lupa untuk menghubungkan message flow yang tadi sebelumnya sebelum kita masukkan ke intermediate event-nya. Kemudian kita bisa pindahkan aja teksnya di sini. Dan kita akan kembali membuat intermediate event di line admin. Kita masukkan di sini, kemudian kita klik kanan, ubah ke message, kemudian ketikkan receive, partner, identity, data. Kemudian kita masukkan task di sini, klik kanan, send to backward, kemudian hubungkan dengan message flow. Teman-teman bisa klik 2 kali aja di sini. Kita masukkan kontak staff. Jangan lupa ubah task type-nya menjadi send. Kemudian kita akan berpindah ke line saat karyawan inspeksi. Di sini, karena di karyawan inspeksi belum ada proses bisnis yang dimulai sebelumnya, kita harus menggunakan start event. Sini, kita gunakan start event. Kemudian, kita ubah triggernya menjadi message. Kemudian di sini kita hubungkan dengan message flow, jangan lupa. Kemudian kita klik 2 kali, kita masukkan receive message. Kemudian dilanjutkan dengan karyawan inspeksi. Lakukan inspeksi lahan. Ya, kita jangan lupa ubah task type-nya menjadi manual. Kenapa digunakan manual? Dikarenakan inspeksi lahan di sini tidak mungkin digantikan oleh mesin atau alat-alat yang lainnya atau sebuah sistem, sehingga di sini otomatis kita harus menggunakan task type tipe manual. Kemudian dilanjutkan dengan task lagi di sini. Kita isikan submit inspection result. Kemudian kita ubah task type-nya menjadi send seperti biasa. Kemudian kita gunakan sequence flow. Lalu sebelum itu kita kembali ke line admin. Di sini dikarenakan karyawan inspeksi sedang melakukan inspeksi, otomatis admin harus menunggu hingga inspeksi yang dilakukan oleh karyawan inspeksi selesai, sehingga kita gunakan intermediate event di sini. Kemudian kita ubah triggernya menjadi timer. Kemudian kita isikan waiting for plan inspection results. Dan kita hubungkan dengan sequence flow. Di sini kita masukkan intermediate event lagi. Di sini kita ubah trigger yang menjadi message. Kita masukkan lagi, kita hubungkan lagi dengan sequence flow. Kemudian kita hubungkan tes di lane karyawan inspeksi ke tes di admin. Kemudian kita gunakan message flow, kita tarik ke atas sini.
Dan jangan lupa diisi, kita klik 2 kali. Kita masukkan receiving inspection result. Karena di sini proses bisnis di lane karyawan inspeksi sudah selesai, jangan lupa kita gunakan end event di sini. Kemudian kita gunakan sequence flow untuk menandakan bahwa proses bisnis di lane karyawan inspeksi telah selesai. Kemudian kita kembali ke lane admin. Di sini kita lanjutkan dengan gateway. Kemudian kita hubungkan dengan sequence flow. Seperti biasa, klik kanan, gateway type, pilih exclusive data with marker. Kemudian teman-teman bisa ketikkan date meet di requirement tanda tanya. Yang dimaksud di sini adalah apakah hasil inspeksinya memenuhi syarat. Di sini terdapat dua kondisi. Untuk kondisi pertama atau jika hasil inspeksinya tidak memenuhi, maka kita buat tes di sini. Kita ubah menjadi script. Karena di sini bukan proses pembuatan dokumen. Kita klik 2 kali. Create a partner rejection document. Kemudian teman-teman bisa langsung copy paste saja di sini dan ubah menjadi create a partnership contract document. Kemudian jangan lupa dihubungkan dengan sequence flow. Teman-teman bisa klik 2 kali di sequence flow-nya di sini untuk kondisi yang tidak, dan di sini untuk kondisi yang ya. Dan teman-teman bisa masukkan gateway lagi di sini. Kenapa kita menggunakan gateway lagi di sini? Dikarenakan proses bisnisnya akan tergabung menjadi satu flow yang masih sama, jadi tidak terpisah. Sehingga kita membutuhkan gateway lagi untuk menyatukan dua alur proses yang sebelumnya terpisah. Di sini tidak perlu kita ketikkan apa-apa. Kita langsung masukkan saja sequence flow-nya di sini. Baik yang kondisi ya maupun kondisi yang tidak. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat task di sini. Teman-teman bisa ketikkan aja send prospective partner document. Jangan lupa kita ubah task tag-nya menjadi send. Dan jangan lupa kita hubungkan dengan sequence flow. Lalu kita kembali ke lane calon mitra di sini. Kita tarik dulu karena kita memerlukan space yang lebih lebar. Di sini, dikarenakan calon mitra juga masih menunggu karyawan inspeksi untuk melakukan inspeksi, otomatis kita harus menggunakan intermediate event timer juga seperti di admin pada sebelumnya. Kita masukkan intermediate event di sini, dan kita ubah triggernya menjadi timer. Dan kita isikan waiting for land inspection. Berarti di sini aktivitas selanjutnya dapat dimulai ketika inspeksi lahan yang dilakukan oleh karyawan inspeksi telah selesai. Sehingga kita menggunakan intermediate event dengan tipe timer. Kemudian kita lanjutkan lagi di bagian sini. Kita gunakan intermediate event lagi di sini. Dan kita ubah triggernya menjadi message. Dan kita masukkan retrieve prospective partner document.
Jangan lupa dihubungkan dengan sequence flow. Dan tarik. Sini. Dan dari test ke intermediate eventnya jangan lupa kita hubungkan dengan message flow lagi. Dan di sini calon mitra akan dihadapkan dengan satu decision atau gateway di sini. Kita klik kanan, kita ubah jadi exclusive data with marker. Kita hubungkan dengan sequence flow, lalu kita ketikkan was di partner application approve. Kita rapikan di sini. Sini untuk kondisi tidak, maka kita gunakan end event di sini. Lalu kita klik 2 kali di notice di sequence flow-nya, kita klikkan no. Sedangkan jika ya, kita akan menekan di sini. Kita ketik sign di contract partnership contract. Dan kita ubah task type-nya menjadi manual sama seperti sebelumnya, dikarenakan di sini tidak mungkin digantikan oleh mesin atau sistem yang lain, sehingga kita gunakan task type manual. Kita klik 2 kali di sequence flow-nya, kita ubah menjadi yes. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Kita masukkan tes lagi. Kita klik 2 kali, kemudian ketikkan provide partnership contract data. Kita ubah test type-nya menjadi send. Kemudian kita hubungkan dengan sequence flow. Dan ini bisa dilebarkan lagi, teman-teman. Lalu kita kembali ke line admin di sini, kita masukkan. Lalu kembali ke line admin di sini, kita masukkan intermediate event. Kita ubah triggernya menjadi message. Lalu kita ketikkan receive partner contract data. Bisa enter aja di sini biar tidak terlalu panjang. Kemudian kita masukkan test di sini. Kita klik kanan. Send to backward. Dan klik 2 kali. Save partner contract data. Kemudian kita hubungkan dengan sequence flow dari tes di admin sebelumnya. Kemudian jangan lupa kita hubungkan dengan message flow untuk tes dari calon mitra ke admin. Kemudian di sini dikarenakan ada dokumen yang dilampirkan oleh calon mitra, di sini kita akan menyimpan melambangkan dokumen tersebut dengan data objek. Data objek di sini berarti hanya milik satu calon mitra. Jadi data objek di sini hanya milik calon mitra yang sedang mengajukan kontrak mitra. Kemudian kita klik 2 kali, kita isikan partner kontrak data. Kemudian kita juga masukkan data store di sini. Fungsinya apa? Di sini agar menunjukkan bahwa data kontrak mitra di sini akan disimpan di dalam data store atau database di sini. Tujuannya adalah agar data tersebut bisa digunakan lagi ke depannya. Dan data store di sini bisa menyimpan lebih dari satu data kontrak dengan mitra lainnya. Kemudian untuk menghubungannya kita gunakan association di sini. Kita hubungkan dari sini ke sini. Kemudian kita klik kanan. Pilih direction-nya 1. Dan kita hubungkan lagi dari
tes yang ada di sini ke data store yang ada di sini. Sini, kemudian ke sini. Kita hubungkan, kemudian kita ubah direction-nya menjadi one. Dan klik 2 kali di sini, kita isikan partner data. Dikarenakan proses bisnis di sini setelah selesai, baik di lane calon mitra maupun calon mitra maupun di admin, maka teman-teman bisa masukkan any event aja di keduanya. Serta jangan lupa kita hubungkan dengan sequence flow. Baik, dikarenakan pembuatan BPMN untuk proses pengajuan kontrak mitra di sini telah selesai, teman-teman bisa melanjutkan ke pembelajaran mengenai tentang IAT. Baik, selanjutnya adalah ERD. Jadi ERD sendiri adalah Entity Relationship Diagram, yaitu diagram yang menunjukkan bagaimana informasi atau data dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sebuah sistem. ERD memvisualisasikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa tahapan dalam membuat ERD. Yang pertama adalah User Identification atau identifikasi user. Sebelum buat ERD, kita perlu tahu siapa saja pengguna sistem. Dan pada user identification, kita memerlukan 6 user yang harus kita jawab. Di sini adalah sistem owner, yaitu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas sistem tersebut, serta pemilik dari sistem tersebut. Biasanya adalah top manajemen dalam sebuah objek yang kalian amati. Di sini contohnya adalah owner CV Bumiaji. Selanjutnya adalah internal system user, yaitu adalah pengguna sistem dalam internal objek yang kalian amati. Contohnya di sini adalah owner, admin, dan karyawan CV Bumiaji. Selanjutnya adalah external system user, yaitu adalah pihak-pihak pengguna sistem ataupun pihak yang terdampak atas sistem ini, namun cakupannya adalah di luar dari internal sistem objek kalian. Di sini contohnya adalah pasar dan mitra. Selanjutnya adalah sistem designer, yaitu adalah perancang dari sistem pada objek yang kalian amati. Di sini contohnya adalah asisten losik. Dan pada praktikum kita kali ini dilakukan oleh praktikan. Selanjutnya adalah sistem builder, di mana sistem builder ini adalah membangun sistem yang telah didesain oleh sistem designer. Pada contoh, dilakukan oleh asisten losik. Dan pada praktikum kali ini dilakukan oleh para praktikan. Selanjutnya, sistem analyze adalah mereka yang menjembatani antara sisi non-teknikal pada desainer dan sisi teknikal pada builder. Yang mana pada contoh dilakukan oleh asisten losik, dan pada praktikum kali ini dilakukan oleh para praktikan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah menggunakan kerangka bisnis, yaitu adalah performance, information, economic, controlling, efficiency, dan service. Pada tiap kerangkanya terdapat beberapa poin, yang mana tiap poin ini adalah tabulasi dari permasalahan yang ada pada sistem kalian. Pada objek kalian, kalian perlu memecahkan dan menganalisa tiap permasalahan yang ada dan kalian tabulasikan pada kerangka berikut. Untuk contohnya, pada performance terdapat poin throughput. Pada poin throughput, kita memerlukan data kuantitatif terkait berapa banyaknya usaha atau resource yang digunakan dalam melakukan suatu tugas dalam batasan waktu tertentu. Selanjutnya adalah response time, di mana response time adalah waktu yang diperlukan dalam menanggapi suatu request. Jadi ketika ada suatu request, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu respons. Setelah itu terdapat beberapa poin lain pada kerangka bisnis yang mana teman-teman bisa mentabulasikan sesuai dengan kriteria yang ada di modul dan menyesuaikannya dengan permasalahan yang terdapat pada kondisi existing objek kalian. Jika misalnya ada seperti ini yang memang tidak ada permasalahan pada poin di kerangka tertentu pada objek existing kalian, kalian bisa kosongin saja. Selanjutnya adalah logical data model dan ERD. Jadi, logical data model merupakan representasi abstrak dari struktur data yang mencerminkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas tanpa mempertimbangkan bagaimana data akan disimpan secara fisik. Atau intinya, logical data model itu merupakan proses dalam mencapai suatu struktur data yang bisa mencerminkan entitas, atribut, dan hubungannya. Kenapa ERD dan logical data model itu sangat berhubungan? Karena ERD sendiri merupakan visualisasi
dari data selama kita melakukan proses logical data modeling. Dalam tahapan logical data modeling juga terdapat beberapa langkah, yaitu adalah yang pertama, entities discovery. Jadi, entities discovery ini sendiri merupakan tahapan awal dalam mencari entitas apa saja yang ingin kita simpan dalam database. Nah, dalam mendapatkan entitas apa saja ini, kita punya beberapa teknik untuk menemukan entitas, seperti wawancara sistem owners dan users, lalu mempelajari laporan, dan mempelajari interaksi antara sistem users dan owner. Dalam praktikum ini, kalian mostly akan pelajarinya menggunakan interaksi antara sistem users dan sistem owner. Pada contoh, di sini entitas pada studi kasus adalah mitra, panen, komunitas, pasar, dan produk. Selain kalian mencari entitas, kalian tentu harus punya gambaran terkait bagaimana hubungan antar entitas supaya tidak asal-asalan dalam menentukan entitasnya. Jika sudah clear dengan penentuan entitas, kita akan lanjut ke konteks data model, di mana ini merupakan tahapan kedua dan berisikan hubungan antar entitas, serta terdapat beberapa kardinalitas. Contohnya adalah hubungan antara entitas mitra dengan panen. Kita bisa menggambarkan hubungannya dengan suatu kata kerja, seperti mitra melakukan panen. Panen menghasilkan komoditas. Di sini adalah cara kita menggambarkan hubungan antar entitasnya. Sedangkan yang di bawah ini, kardinalitasnya bisa kita cari atau kita temukan dengan menjawab suatu pertanyaan seperti berapa banyak mitra maksimal yang bisa dimiliki oleh tiap panen dan berapa banyak panen yang dapat dimiliki oleh tiap mitra. Dari pertanyaan itu, kalian akan tergambarkan bagaimana hubungan kardinalitas antara entitas satu dengan lainnya. Selanjutnya adalah key-based data model. Pada key-based data model atau tahapan ketiga dari logical data modeling ini adalah kita mencari primary key dan atribut selain primary key tadi. Selain itu, kita juga memperjelas hubungan kardinalitas dengan menyelesaikan relationship yang masih many-to-many. Jadi, contohnya mungkin di sini terdapat tanda primary key dan foreign key di sini, serta beberapa atribut tambahan lainnya. Jadi pada step ini kita harus menyelesaikan hubungan yang masih many to many antar entitasnya. Dengan cara bisa dengan menambah entitas ataupun merubah atribut di dalamnya. Selanjutnya adalah View Attribute Data Model. Pada View Attribute Data Model ini, data model telah mencakup semua entitas, atribut, hubungan, dan kardinalitas yang tepat. Dan jika pada objek teman-teman perlu penambahan subsetting kriteria, seperti pada contoh entitas detail produksi, perlu ada tambahan subsetting kriteria berupa status produk, yang mana status produk membedakan antara produk work in progress atau finished good. Jadi subsetting kriteria itu seperti pembeda di dalam entitas tersebut, seperti atribut gender pada misalnya ada entitas customer. Jadi membedakan si produk tersebut menjadi dua kriteria seperti pria atau wanita. Jadi bersifat boolean gitu. Selanjutnya adalah completed data model. Jadi pada tahapan kelima ini kita akan melakukan proses normalisasi. Terdapat 3 bentuk normalisasi yang kita pelajari dalam praktikum. Yang pertama adalah first normalization form atau 1NF. Jadi pada 1NF ini kita akan memastikan bahwa setiap atribut pada setiap relasi hanya memiliki satu nilai dan tidak ada perulangan pada grup atribut. Jadi untuk mengetahui pada first normalization ini biasanya kita diperlukan untuk mengetahui nilai dari tiap atributnya. Namun karena pada IRD kita kali ini tidak ada first normalization, karena tidak ada yang berulang nilainya, jadi kita samakan dengan IRD terakhir. Selanjutnya adalah second normalization form atau 2NF. Dengan dua syarat utama telah melewati 1NF, telah memenuhi 1NF, dan tidak diperkenankan adanya partial dependency. Partial dependency sendiri adalah ketika ada satu atribut yang selain foreign key ataupun primary key bergantung secara fungsional terhadap primary key dan bergantung juga pada foreign key. Contohnya kita lihat pada detail penjualan di sini.
terdapat atribut bernama harga jual komoditas, di mana harga jual komoditas ini merupakan atribut dari detail penjualan yang memiliki primary key ID detail jual. Sedangkan harga jual komoditas di sini juga terikat pada ID komoditas. Dengan adanya partial dependency itu, kita memerlukan second normalization form, yaitu kita akan menggabungkan si harga jual komoditas ini ke entitas komoditas, tidak lagi pada detail penjualan. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang third normalization form atau 3NF. Dengan syarat utamanya yaitu adalah telah memenuhi 2NF dan tidak diperkenankan adanya transitive dependency. Jadi, transitive dependency sendiri adalah ketika ada atribut non-primer atau non-key atribut bergantung secara transitif pada kunci utama. Artinya, jadi atribut non-primer tersebut bergantung pada atribut non-primer lainnya. Jadi contohnya adalah pada entitas komoditas, atribut deskripsi grade itu bergantung juga pada atribut nama grade yang bukan kunci. Jadi di sini pada entitas komoditas, deskripsi grade ini pasti akan mengikuti nama grade. Jadi dia ada ketergantungan secara transitif ke nama grade, tidak hanya pada ID komoditas. Jadi kita memerlukan third normalization, yaitu kita membuat suatu entitas baru bernama grade untuk menggabungkan keduanya. Jadi di sini kita buat entitas baru bernama grade. Mungkin dari pengerjaan user identification serta penjelasan tentang normalization sudah cukup. Selanjutnya adalah penggunaan Visio untuk mengerjakan ERD. Baik, jika kalian sudah membuka Visio, kalian bisa mencari ke software in database. Kalau ke database, lalu pilih Crosscode Database Notation. Setelah kalian pilih di sini, kalian akan melihat beberapa opsi dari shapes-nya, yaitu terdapat entity, primary key attribute, primary key separator, attribute, dan relationship. Jadi, di sini kita akan mencoba membuat dari third normalization form kita di beberapa entitas saja. Yang pertama, misalnya kita akan membuat mitra di sini. Lalu di bagian primary key-nya kita bisa tekan ID mitra. Lalu kita bisa masukkan beberapa atribut pada mitra itu. Ini nama mitra. Lalu di sini kita bisa tambahkan alamat mitra. Lalu jika kalian butuhkan lagi, kalian bisa Ctrl D saja untuk menambahkan atribut. Selanjutnya adalah nomor HP. Lalu kalian bisa tambahkan lagi di sini sesuai yang kalian butuhkan. Jadi setelah itu ada tanggal awal mitra, lalu ada durasi kontrak, lalu ada luas lahan, lalu kita bisa tambahkan satu lagi di sini. Itu untuk status mitra. Lalu kita bisa buat entitas selanjutnya, yaitu adalah misalnya di sini adalah panen mitra. Kita bisa tambahkan primary key-nya, itu adalah ID panen mitra. Selanjutnya adalah kita membutuhkan foreign key dari mitra pada panen mitra ini. Kita bisa ketikkan ID dari mitra tadi, yaitu ID mitra. Lalu kita tambahkan atribut bernama tanggal panen. Nah, karena tadi ID mitra merupakan foreign key, kita bisa pencet di sini adalah
set foreign key. Nah, untuk menghubungkan keduanya, kita bisa menggunakan relationship di sini. Kita bisa sambungkan ini di primary key-nya dan ke foreign key yang berhubungan dengan entitas tersebut. Lalu untuk menentukan kardinalitasnya kita bisa dengan klik kanan, lalu kita set bikin simbolnya karena kardinalitasnya merupakan one to many, kita ingin bikin simbolnya adalah one and only one, dan di end simbolnya adalah zero or more. Jadi mungkin untuk contoh pengerjaan melalui Visio cukup sekian dan dapat kalian lanjutkan di praktikum.